Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Pratama Huda, NIM 1861201201257, kelas pemasaran EF. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, diraba oleh konsumen, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak konsumen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasilnya atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa perusahaan disebut juga sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen disebutnya pengguna jasa. Sehingga penyedia jasa nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasakan bermanfaat dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tersebut. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilaksanakan langsung oleh penyedia jasa. Jenis jasa yang disediakan beragam dan semakin kesini layanan jasa ini sudah mengadopsi teknologi terkini, misalnya jasa kebersihan, di mana saat ini pengguna jasa bisa memanggil atau memesan jasa kebersihan rumah atau kamar lewat aplikasi online. Jenis jasa yang berhubungan dengan aktivitas langsung dari penyedia jasa kemudian memiliki jenis yang beragam. Hal ini disesuaikan dengan keahlian si penyedia jasa dan penyedia jasa sendiri. Contoh sendiri seperti terjadi jika masyarakat tidak membutuhkan jasa kebersihan di dalam rumah, maka jasa kebersihan tentu tidak akan mungkin ada. Penyedia jasa dijamin terinspirasi ide bisnis dari kebutuhan orang di sekitarnya, sehingga tidak sempat membersihkan rumah sendiri, maka memerlukan jasa profesional. Karakteristik dari pemasaran jasa yang pertama, tidak berwujud atau intangibility. Maksudnya jasa dan produk adalah dua jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dikecap, didengar, dicium, dan sebagainya. Yang kedua, tidak terpisahkan atau inseparability. Karakteristik kedua adalah tidak terpisahkan atau sering disebut dengan inseparability. Karakter ini memiliki karakter memang sifat jasanya. Yang ketiga, bervariasi atau variability. Yang keempat, tidak tahan lama atau perishability. Jenis-jenis pemasaran jasa. Yang pertama, berdasarkan segmen pasar. Yang kedua, berdasarkan tingkat perwujudan. Yang ketiga, berdasarkan keterampilan penyedia jasa. Yang keempat selanjutnya, strategi dalam pemasaran jasa. Yang pertama, berpusat pada pelanggan dan karyawan. Yang kedua, mengelola diferensial jasa. Yang ketiga, mengelola kualitas jasa yang disediakan. Yang keempat, mengelola produktivitas jasa. Bauran pemasaran jasa. Dalam pemasaran jasa terdapat beberapa bentuk bauran yang tentu saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, yaitu jasa atau layanan produk. Bauran yang pertama adalah jasa di mana harus memiliki karakter yang membuatnya berbeda dari penyedia jasa lainnya. Selain itu, tanpa jasa maka tidak ada yang perlu dipasarkan. Yang kedua, harga. Bauran kedua adalah harga, ya ini semua jasa yang disediakan adalah bandrol harganya. Pelanggan perlu membayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan jasa yang disebutkan di atas. Tempat. Penyediaan atau pemberian jasa tetap memerlukan tempat, dan tempat ini disesuaikan dengan jenis jasa yang disesuaikan. Promosi. Memasarkan jasa dan tentu tetap penting dan harus mampu menyampaikan keunggulan dan manfaat jasa yang disediakannya. Kelima, orang. Yang dimaksudkan adalah penyedia jasa yang memberikan pelayanan yang kemudian mempengaruhi kualitas jasa tersebut. Yang keenam, proses. Ya, ini bagaimana proses penyampaian dan melaksanakan pemberian jasa para pengguna jasa. Yang ketujuh, pelayanan konsumen. Ya, ini penyediaan layanan para dan pasca transaksi pengguna jasa oleh pelanggan.
Audit pemasaran jasa. Ketika melaksanakan pemasaran jasa, maka setelahnya perlu melakukan auditnya. Ini mengecek apakah kegiatan pemasaran jasa yang diterapkan sudah memberikan hasil yang memuaskan atau belum. Audit ini bertujuan agar tujuan pemasaran jasa bisa tercapai dan menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut. Terima kasih.